Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan atau mempresentasikan studi kasus kami, yaitu kasus Bank Commonwealth Australia dengan anggota Muhammad Zidani Aulia Ramdhani, Zidan Naila Salsabila, Alia Nadia Faliha, Raden Muhammad Dayang Firdaus, Kaisa Nabila Kurnia Dewi, Muhammad Muhammad Rafi Ramsyah, Ica Syafi Purwandari, Rasa Clara Sati, dan juga Muhammad David Riz. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kaisa. Untuk bahan diskusi nomor 1, jelaskan tindakan yang diambil dan perilaku yang ditampilkan oleh manajemen senior di sepanjang saga ini. Diskusikan apakah tindakan dan perilaku ini pantas dan apakah memperburuk situasi jika Anda berada di situasi INF. Sang CEO, apa yang akan Anda lakukan secara berbeda selama kritis? Untuk jawabannya ialah manajer senior bertindak tidak sesuai dengan prinsip GCG, yaitu transparansi. Mereka mencegah agar dokumen mengenai kasus penipuan dan tidak dapat diakses untuk menghindar tuntutan hukum klien. Mereka juga memanfaatkan Departemen Hukum untuk mendapat perlindungan hak istimewa hukum. Tindakan manajer senior ini tentu merugikan pihak lain dan malah memperburuk situasi. Hasil dari tindakan mereka adalah banyaknya klien yang protes, namun tindakan manajer senior ini semata-mata untuk kepentingan keberlangsungan CBA. Namun cara penanganannya tidak sejalan dengan prinsip GCG. Selanjutnya, hal pertama yang saya lakukan ketika berada di posisi Ian Nerv sebagai CEO adalah mengetahui cerita dan kejadian yang sebenarnya terjadi beserta dengan alur hingga bagaimana tidak ada laporan mengenai perilaku Don selama ini. Pertama-tama, saya akan mengadakan rapat dengan para direktur Dewan Komisaris, serta pihak-pihak yang memang dilibatkan dalam pengurusan kasus ini. Kemudian semua pihak berdiskusi, menyampaikan pendapatnya, dan apa yang harus dilakukan CBA agar kasus ini dapat terselesaikan dengan baik. Semua akan menjalankan perannya sesuai dengan fungsi masing-masing, salah satunya pemenuhan hak pemegang kepentingan. Keputusan pertama yang akan saya keluarkan adalah dengan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan pelaporan terhadap Don dan semua oknum yang terlibat atas perlakuan manipulasi file klien dan pemalsuan dokumen sebagai pencemaran nama baik CBA. Sebagai bank terbesar di Australia, CBA tentu memegang peranan yang penting terhadap sektor perbankan yang concern terhadap trust nasabah. Walaupun sangat sulit atas kejadian ini, saya akan berusaha untuk menyelesaikan kasus ini hingga semua pihak yang dirugikan mendapatkan apa yang seharusnya milik mereka dan mengembalikan trust mereka terhadap CBA. Kemudian, saya memutuskan bahwa tidak akan memperpanjang kontrak dan memberhentikan Don dan semua oknum yang terlibat dalam kasus ini. Dan saya membuat semua oknum mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Saya akan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengusut kasus hingga tuntas agar semua oknum dapat menjalani proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, sebagai CEO, tentu saja saya tidak akan tinggal diam. Saya ingin menyelesaikan kasus ini dengan prinsip tata kelola perusahaan, yaitu tarif untuk menangkal semua desas-desus tidak benar yang sudah beredar di publik. Saya akan mengeluarkan pernyataan khusus secara tulisan kepada publik melalui semua sosial media CBA yang dapat dilihat publik dan meluruskan apa yang sebenarnya terjadi dan mengeluarkan statement bahwa semua korban yang terlibat akan mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan dan CBA akan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan senantiasa berupaya mengantisipasi hal serupa agar tidak terjadi lagi di masa depan. Nah, menjalani transparansi ini adalah salah satu bentuk CBA dalam mengembalikan trust nasabah. Dengan munculnya saya di publik, hal tersebut dapat memperlihatkan bahwa fungsi accountability tidak hanya sebuah pajangan dalam struktur organisasi saja,
Tetapi benar adanya bahwa organ perusahaan CBA berfungsi dan sedang berjalan. Dan responsibility dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien, dan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan ini, saya memutuskan untuk dapat bertindak cepat mengenai kasus ini sebelum semakin banyak korban ke depannya, dan segera memutuskan untuk melakukan pelaporan dan pemberhentian jabatan oknum. Oleh sebab itu, output dari responsibility tersebut adalah sebuah independensi dari saya dan organ perusahaan CBA untuk dapat mengambil keputusan dalam kasus ini agar sesuai dengan kesadaran atas tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Semua pemangku kepentingan dilayani secara adil, dengan memperhatikan hak-hak yang memang seharusnya didapatkan sesuai masing-masing pihak. Sesuai statement yang saya keluarkan, semua korban akan diberikan kompensasi yang sesuai dan akan mendapatkannya dalam kurun waktu yang cepat. Usaha saya agar mengembalikan trust nasabah CBA tidak hanya berhenti di sini. Saya akan menjaga nasabah yang masih bertahan dan memberikan pelayanan terbaik dari CBA. Kemudian mencari nasabah baru dengan tidak hanya memberikan trust, tapi keuntungan yang didapatkan ketika menjadi nasabah di CBA. Nah, karena jika hanya memberikan trust tersebut, akan sulit bagi CBA untuk bertahan, karena kasus ini sudah tersebar secara nasional dan memakan korban banyak. Untuk bahan diskusi nomor 2, yaitu tunjukkan kepada saya berbagai rencana kompensasi perusahaan, dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana perilaku karyawan menurut Jack Welch, mantan CEO General Electric. Periksa bidang-bidang utama yang menjadi perhatian dalam rencana remunerasi CBA. Sejauh mana menurut Anda hal ini dapat mempengaruhi budaya perusahaan dan perilaku karyawan di CBA? Jika ada perubahan apa yang akan Anda lakukan pada rencana remunerasi? Bank Commonwealth of Australia atau CBA adalah bank terbesar dan brand penyedia layanan keuangan yang paling dikenal di Australia. CBA merupakan salah satu kelompok usaha terbesar dan yang terdaftar di Australian Stock Exchange dan masuk dalam Morgan Stanley Capital Global Index. Bidang utama dan remunerasi CBA ialah penjualan yang terlalu agresif. Perencana keuangan mendorong para klien untuk memilih portofolio investasi yang telah dipupuk CBA melalui skema insentif remunerasi jangka pendek. Budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku karyawan karena sistem nilai dalam budaya organisasi dapat dijadikan acuan perilaku yang berorientasi pada pencapaian tujuan atau hasil kinerja yang ditetapkan. Sehingga jika budaya organisasi baik, maka karyawan organisasi tersebut adalah orang-orang yang baik dan berkualitas. Dengan demikian, budaya organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kinerja seorang karyawan. Budaya CBA ini mengarahkan karyawan untuk melakukan penipuan demi keuntungan mereka sendiri. Total remunerasi tahunan CBA tergantung pada banyaknya insentif jangka pendek seperti bonus. Seharusnya CBA mengubah poin lain dalam rencana remunerasinya, seperti harus menerapkan sistem penggajian tetap daripada culture gaji berbasis penjualan untuk karyawan mereka. Dengan menerapkan sistem gaji, CBA masih bisa memberikan insentif kepada orang-orang yang mencapai target perusahaan. Rencana ini akan membuat karyawan berusaha lebih keras dengan cara yang baik. Selanjutnya, ada bahan diskusi nomor 3, yaitu dalam laporan akhir penyelidikan Senat, ASIC digambarkan sebagai menunggu pengaduan, menyelidiki A proporsi kecil dari mereka, dan menuntut lebih sedikit lagi, mengevaluasi secara kritis tindakan yang diambil oleh ASIC selama skandal perencanaan keuangan, sambil menyoroti kesulitan yang mungkin dihadapi ASIC selama penyelidikannya. ASIC dianggap lamban dan tidak memberikan tanggapan baik dalam menangani laporan yang diterima. Hal tersebut ditunjukkan dari 38 perencanaannya yang diklasifikasi sebagai risiko kritis karena tidak mematuhi protokol nasihat perencanaan keuangan yang sesuai. Selama berbulan-bulan setelah The Three Ferrets mengirimkan laporan fax kepada ASIC, tidak ada tanda-tanda ASIC mengambil
tindakan tegas untuk mendapatkan bukti dari CFPL. ASIC lebih memilih berdiskusi dengan CFPL yang menghasilkan solusi bersama untuk sekedar berdiskusi dengan CFPL dengan mengawasi secara ketat dan memeriksa sebelum melakukan persetujuan. Hasil apa yang dilakukan ASIC tersebut tidak akan bisa membantu laporan yang telah dilakukan oleh the Three Ferrets yang ada akan muncul pertikaian dan dugaan baru. ASIC kurang tegas dan sigap untuk memberi perintah kepada CFPL agar segera menyerahkan file klien yang sedang diselidiki. Dan seharusnya ASIC tidak mengabaikan dan membiarkan Brown menunggu tanggapan lebih lama atas keluhannya. Karena ASIC dianggap melewatkan atau mengabaikan tanda-tanda peringatan dini yang jelas dan terus-menerus dari kesalahan perusahaan. Setelah adanya laporan Senat, ASIC dengan cepat menanggapi kritik atas perannya dalam laporan Senat dengan mendirikan kantor pelapor untuk memungkinkan memberi tanggapan yang lebih cepat kepada pelapor dan memulai proses perbaikan komunikasi dan transparansi di seluruh organisasi. Untuk bahan diskusi nomor 4, media memainkan peran penting dalam mengungkap penipuan di CFPL. Diskusikan peran media dalam mempromosikan pemerintahan yang baik di negara Anda, apakah ada faktor yang membatasi keefektifannya? Media di Australia memainkan peran penting, mereka meliput acara, cerita, dan laporannya dengan jujur tanpa mendistorsi fakta. Dengan begitu, media berperan sebagai badan akuntabilitas. Mereka menyelidiki tuduhan dan menyediakan laporan konklusif kepada publik lewat berbagai laporan media. Namun, media menghadapi berbagai tantangan di Australia. Lisensi mereka dapat dicabut sesuai dengan ketentuan dari BSA Act atau Action. Lebih jauhnya, pengadilan dapat mengeluarkan perintah pembungkaman untuk melarang liputan berita tertentu. Selanjutnya bahan diskusi nomor 5. Diskusikan secara singkat pentingnya kebijakan perlindungan pelapor yang baik. Apakah Anda berpikir kebijakan cukup melindungi Morris dan sesama pelapor? Perbaikan lebih lanjut apa yang dapat dilakukan untuk mendorong mereka yang mengetahui kesalahan dalam suatu organisasi untuk maju, bukan yang diam saja? Menurut saya, kebijakan perlindungan pelapor sudah cukup untuk melindungi Morris dan pelapor lainnya, karena whistleblower adalah perlindungan hukum dari tindakan diskriminatif atau disipliner bagi karyawan yang mengungkap kepada pihak yang berwenang dengan itikat baik dan alasan yang wajar. Perlindungan pelapor merupakan bagian internal dalam mendorong transparansi, mempromosikan integritas, dan mendeteksi pelanggaran. Kasus-kasus sebelumnya menunjukkan bahwa korupsi, penipuan, dan kesalahan, serta pelanggaran kesehatan dan keselamatan jauh lebih mungkin terjadi di organisasi yang tertutup dan rahasia. Perlindungan pelapor yang efektif mendukung karyawan dalam meniup peluit atas korupsi, penipuan, atau perbuatan salah. Kebijakan whistleblower harus adil pada semua orang dari berbagai tingkat kehidupan. Kebijakan ini membantu orang yang berwenang untuk mengetahui aktivitas penipuan atau penyimpangan dalam setiap jalannya bisnis mereka agar lebih waspada terhadap hal-hal yang masih perlu mereka perbaiki dan berkembang. Tidak boleh takut dalam mengungkapkan fakta yang mereka ketahui, karena jika mereka hanya diam untuk waktu yang lama, masalah ini akan menjadi lebih penting dan dapat mempengaruhi tidak hanya perusahaan atau organisasi, tetapi juga karyawan dan pelanggan. Untuk studi kasus nomor 6, CBA memiliki reputasi yang sangat baik di antara para pelanggannya, tetapi CFPL sangat merusaknya. Apa tantangan yang dihadapi oleh organisasi seperti CBA dalam mempromosikan perilaku etis?
kepatuhan, dan tata kelola yang baik di seluruh grup. Tantangan yang dihadapi oleh CBA, divisi CFPL telah melakukan penyimpangan perilaku etis, yaitu memanipulasi data atau berbohong, dan memalsukan file nasabah, sehingga dampaknya CBA dicap tidak etis dan bahkan berkemungkinan ditinggalkan oleh para nasabah bank CBA yang baru maupun lama. Selain itu, di mata masyarakat CBA, sudah tidak bisa dipercaya kinerjanya. Divisi CFPL telah melakukan penyelewengan yang mana ini menyimpang karena telah berbohong, menipu dan merugikan orang lain. Hal ini berkaitan dengan CBA selaku fungsi kepatuhan sebagai pengawas dalam struktur organisasi yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan GCG. CBA teledor atas penyimpangan yang dilakukan CFPL. CFPL tidak terpantau oleh CBA sehingga fungsi dalam struktur organisasi tidak sesuai. Selanjutnya, penyimpangan yang dilakukan CPFL ini mengakibatkan CBA harus memecahkan kembali prinsip tata kelola tarif. Tentu tidak mudah karena kasus CPFL ini merugikan banyak pihak. Dan CBA harus melakukan banyak upaya agar pihak-pihak yang dirugikan mendapatkan kompensasi yang sesuai. Salah satunya harus mengembalikan kepercayaan masyarakat dan harus memperbaiki DCG. Selanjutnya, tantangan sesungguhnya dalam mempromosikan perilaku etis, kepatuhan, dan tata kelola adalah bagaimana CBA bisa mengendalikan atau mengontrol pihak-pihak yang ada di dalam grup. Tentu ini akan sulit di mana banyak pihak yang memiliki kepribadian dan tujuan tertentu untuk berada di CBA. Hal ini kadang membuat mereka untuk melanggar perilaku etis serta tata kelola yang ada untuk mencapai kepuasan masing-masing. Artinya, CBA harus lebih baik lagi dalam menerapkan kebijakan dan bisa untuk mengontrol atau mengendalikan orang yang ada di dalamnya. Mungkin sekian dari kami untuk presentasi hasil dari studi kasus Bank Commonwealth Australia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.